Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Meskipun dilakukan dengan cara terbatas, tidak melalui pertemuan langsung, tapi kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti perkuliahan kita dengan baik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadira Alfiantika dan teman saya Mariati Jayapura Jayapura. Dan saya Jerry Dana Saragi. dan Frawel Kirby Siregar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Dasar Bipolar Junction Transistor sebagai penguat atau Basic BJT Amplifier. Adapun yang melatar belakangi materi ini adalah penguat transistor bipolar junction atau BJT merupakan salah satu penguat yang paling umum yang digunakan dalam desain sirkuit elektronik. Nah, penguat BJT ini memiliki konfigurasi dasar yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, di antara konfigurasi tersebut ada dua yang paling umum. Yang pertama itu ada base amplifier atau penguat terbias basis dan emitter bias amplifier atau penguat terbias pemancar. Konsep utama yang dibahas dalam penguat BJT ini meliputi yang pertama itu ada bias amplifier atau penguat terbias basis. Lalu yang kedua ada emitter bias amplifier atau penguat terbias pemancar. Yang ketiga ada analyzing and amplifier atau menganalisis penguat. Dan yang keempat ada voltage gain atau penguatan tegangan. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penguatan terbias basis termasuk konsep dasarnya, penggunaan kopling kapasitornya, analisis arus DC dan AC, bentuk gelombang tegangan, serta penguatan tegangan. Nah, selain itu makalah ini juga membahas amplifier, terbias emitter, kapasitor bypass, dan berbagai jenis amplifier seperti VBD dan TSEB. Selain itu, konsep dasar tentang analisis amplifier, termasuk sirkuit serta AC dan DC, serta cara menghitung voltage gain dari model P dan model T. Transistor juga dibahas secara rinci pada makalah ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama ada base bias amplifier. Nah, base bias amplifier atau penguat terbias basis ini merupakan salah satu jenis penguat sinyal yang menggunakan transistor bipolar untuk memperkuat sinyal listrik. Nah, dalam konfigurasi ini, transistor itu biasanya diberi tegangan bias DC melalui pembagi tegangan resistif. Nah, pembagi tegangan resistif ini biasanya merupakan resistor R1 dan R2 untuk menentukan titik kerja atau key point dari transistor. Selanjutnya adalah kopling kapasitor atau kopling kapasitor ini atau sin ini digunakan dalam penguat terbias basis untuk menghubungkan sinyal input AC ke dalam basis transistor. Nah, kopling kapasitor ini memungkinkan sinyal AC untuk ditransmisikan tanpa mengganggu titik kerja transistor atau sinyal DC-nya. Adapun rumus reaktansi kapasitif atau XC dapat dinyatakan sebagai berikut. XC sama dengan setengah PFC, di mana saya ulangi, XC merupakan setengah PFC, di mana F merupakan frekuensi sinyal AC dan C merupakan kapasitansi kapasitor. Rumus untuk memastikan kapasitor kopling berfungsi dengan baik adalah XC kurang dari 0,1 dikali R. Selanjutnya kita masuk pada arus DC dan AC. Arus DC mengalir melalui resistor pembagi tegangan biasanya R1 dan R2 untuk memberikan tegangan bias DC pada basis transistornya. Rumus untuk arus basis DC atau IB adalah IB sama dengan FBB per R1 tambah R2. Nah, di sisi lain ada arus AC yang mengalir melalui kapasitor kopling atau sin dan resistor beban atau RC saat sinyal input AC diberikan. Arus basis atau AC IB ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus IB merupakan Vin per R1 paralel R2 paralel beta tambah 1 dikali RE. Selanjutnya kita masuk pada bentuk gelombang tegangan atau voltage waveforms.
Sinyal input AC ini akan diperkuat oleh transistor dan menghasilkan sinyal output AC pada resistor beban atau RC. Nah, bentuk gelombang tegangan output ini akan mengikuti gelombang tegangan input, tetapi dengan amplitudo yang lebih besar. Mungkin teman-teman bisa melihat ada gambar yang kami lampirkan di PPT kami. Selanjutnya kita masuk pada penguatan tegangan atau voltage gain. Penguatan tegangan atau AV adalah perbandingan antara tegangan output AC dan tegangan input AC atau Vin. Nah, rumus untuk penguatan tegangan ini, merupakan AV per min RC per R1 paralel R2. Selanjutnya kita masuk menghitung tegangan output. Menghitung tegangan output ini dapat digunakan dengan mengkalikan penguatan tegangan AV dengan tegangan input AC atau Vin. Di mana rumusnya Vout sama dengan AV dikali Vin. Selanjutnya kita masuk pada menghitung tegangan input. Menghitung tegangan input ini dapat dihitung dengan membagi tegangan output atau Vout dengan penguatan tegangan atau AV. Di mana rumusnya merupakan Vin sama dengan Vout per AV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Mariati. Lalu kita masuk ke B, emitter biased amplifier. Bypass kapasitor. Kapasitor bypass dalam amplifier berperan penting dalam menciptakan ground AC tanpa mengganggu titik kerja atau key point stabil dari sirkuit. Definisi untuk bypass yang baik adalah bahwa reaktansinya setidaknya 10 kali lebih kecil dari restansi pada frekuensi terendah operasi amplifier. Rumusnya adalah XC lebih besar atau sama dengan 0,1 R. Rumus bypass kapasitor adalah XC sama dengan 1 per 2 kali V FC, di mana F adalah frekuensi sinyal AC dan C adalah kapasitansi kapasitor. Lalu kita masuk ke VDB amplifier. Amplifier terbias tegangan di feeder atau VDB adalah salah satu konfigurasi amplifier yang umum digunakan. Kapasitor kopling dan kapasitor bypass digunakan untuk menghubungkan sinyal AC dan menciptakan ground AC tanpa mengganggu titik kerja amplifier. VDB waveforms. Gelombang tegangan pada VDB amplifier menggambarkan variasi tegangan AC dan DC pada setiap titik dalam sirkuit. Tegangan input AC, tegangan basis, tegangan kolektor, dan tegangan beban atau Fout. Dicatat untuk menganalisis penguatan sinyal dan stabilitas operasi amplifier. Baru kita masuk ke dalam direct versus integrated circuits. Sirkuit diskrit menggunakan komponen terpisah seperti resistor, kapasitor, dan transistor yang dihubungkan secara terpisah. Sementara IC mengintegrasikan semua komponen dalam sebuah chip semikonduktor. Lalu kita masuk ke dalam TSB sirkuit. Sirkuit bias emitter dua supply atau TSEB adalah konfigurasi lain dari amplifier yang umum digunakan. Analisis sirkuit TSEB melibatkan perhitungan tegangan kiamat pada setiap titik kunci dalam sirkuit untuk memastikan operasi yang stabil. Lalu kita masuk ke dalam C, Analyzing and Amplifier. DDC Equivalent Circuit. Sirkuit setara DC adalah representasi sirkuit amplifier di mana semua sumber tegangan dan arus AC diabaikan. Dan hanya komponen-komponen DC seperti resistor dan sumber tegangan DC yang dipertimbangkan. Lalu kita masuk ke dalam AC Effect of a DC Voltage Source. Sumber tegangan DC dapat mempengaruhi kondisi operasi transistor dan karakteristik sirkuit AC. Oleh karena itu, penyesuaian harus dibuat dalam analisis untuk memperhitungkan pengaruh sumber tegangan DC terhadap sirkuit AC. AC equivalent sirkuit. Sirkuit setara AC adalah representasi sirkuit amplifier, di mana semua komponen AC seperti kapasitor dan induktor diperhitungkan, sementara sumber tegangan
dan arus DC diabaikan. Dengan menggunakan sirkuit setara AC, kita dapat mengevaluasi penguatan tegangan dan respon frekuensi dari amplifier. Biased amplifier. Amplifier terbias basis adalah salah satu konfigurasi dasar dari transistor bipolar sebagai penguat sinyal sirkuit terbias basis memungkinkan kita untuk mengontrol titik kerja transistor dengan menambahkan resistor pembagi tegangan ke basis transistor. Lalu kita masuk ke VDB amplifier. VDB amplifier adalah Voltage Differ Biased Amplifier adalah jenis amplifier yang menggunakan pembagi tegangan untuk menetapkan titik kerja transistor. VDB amplifier umumnya digunakan dalam aplikasi amplifier discrete. Lalu kita masuk ke dalam TSEB amplifier. TSEB amplifier atau Two Supply Emitter Bias Amplifier adalah jenis amplifier yang menggunakan dua sumber tegangan untuk menetapkan titik kerja transistor. TSEB amplifier sering digunakan dalam aplikasi amplifier daya sedang hingga besar. CE amplifier. CE amplifier atau Common Emitter Amplifier adalah jenis amplifier yang umum digunakan dalam aplikasi penguatan sinyal. CE amplifier sering digunakan karena memberikan penguatan tegangan yang tinggi dan respon frekuensi yang luas. Lalu materi selanjutnya dilanjutkan oleh kami Jerio. Baik, selanjutnya adalah voltage gain. Voltage gain adalah salah satu parameter penting dalam karakteristik amplifier yang mengukur seberapa besar sinyal output dikuatkan dibandingkan dengan sinyal input. Terdapat beberapa metode untuk menghitung voltage gain, dan dua diantaranya adalah derived from the ohm model dan derived from the T model. Derived from the ohm model, voltage gain adalah amplifier dapat diturunkan dari model P transistor. Dalam model P, transistor dimodelkan sebagai sumber arus yang dikendalikan oleh tegangan basis emitter atau VBE. Rumus untuk menghitung voltage gain atau AV menggunakan P adalah AV sama dengan minus RC per RP tambah RE, di mana AV sama dengan voltage gain, RC sama dengan resistor kolektor, RP sama dengan resistor basis emitter pada model pada model P, RE adalah resistor emitter. AC kolektor resisten. Dalam analisis AC, resistor kolektor pada amplifier memiliki efek pada voltage gain. Resistor kolektor berfungsi untuk membatasi arus kolektor dan menentukan titik kerja DC transistor. Rumus untuk menghitung voltage gain AV dengan mempertimbangkan AC kolektor resistance adalah AV sama dengan minus RC per RP tambah RE paralel dengan RC, di mana AV sama dengan voltage gain, RC sama dengan resistor kolektor, RP sama dengan resistor basis emitter pada model P, RE sama dengan resistor emitter, RC sama dengan resistor kolektor pada model T. Derived from the T model. Dalam model T, transistor dimodelkan dengan 3 resistor, yaitu RP, RO, dan RC. Rumus untuk menghitung voltage gain menggunakan T model adalah AV sama dengan minus RC per RP tambah RE paralel dengan RC, di mana AV sama dengan voltage gain, RC sama dengan resistor kolektor, RP sama dengan resistor basis emitter pada model P, RE sama dengan resistor emitter, RC sama dengan resistor kolektor pada model T. Kesimpulan, terdapat beberapa konsep penting yang membahas cara menghitung dan menganalisis penguatan tegangan pada berbagai jenis amplifier. Konsep utama meliputi penerapan rumus-rumus untuk menghitung voltage gain.
berdasarkan model transistor seperti model P atau model T, serta mempertimbangkan efek resistor kolektor terhadap analisis AC. Selain itu, pemahaman tentang penggunaan kapasitor kopling dan kapasitor bypass dalam menghubungkan sinyal AC serta menciptakan ground AC juga penting dalam analisis amplifier. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan kinerja berbagai amplifier dengan lebih baik, serta memahami perbedaan antara sirkuit diskrit dan sirkuit terintegrasi dalam pembangunan amplifier. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan transistor sebagai penguat atau amplifier. Di sini saya memiliki rangkaian mana sinyal masuk melalui input, tadi saya sebut sinyal input, lalu diteruskan ke kopling kapasitor. Kopling kapasitor ini berfungsi sebagai pemisah antara gelombang AC dengan tegangan DC pada sinyal. Setelah pemisahan tersebut, sinyal diteruskan ke daerah sini, yang dimana daerah ini memiliki dua resistor. Resistor ini berfungsi sebagai pemberi bias pada sinyal dan pembagi tegangan. Kedua resistor ini disebut resistor basis. Kedua resistor ini harus diperhitungkan dengan baik atau cermat, karena resistor ini yang membawa ke gelombang AC tadi ke output dengan sempurna atau tidak memiliki cacat. Daerah ini biasanya disebut key point. Setelah dari daerah sini harus diteruskan ke basis transistor. Sinyal tersebut membuat arus pada kolektor mengalir ke emitor. Nah, di emitor ini ada resistor emitor yang berfungsi sebagai penyaring distorsi dari arus yang diberikan basis transistor. Di sebelahnya ada bypass kapasitor yang diparalelkan dengan kapasitor dengan resistor emitor. Bypass kapasitor ini itu untuk menyaring sinyal AC dan sinyal DC pada jalur pembiasan transistor. Dari sini ada resistor kolektor, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur arus dari kolektor tersebut. Di atasnya adalah power supply. Setelah dari itu arus tersebut diteruskan ke kapasitor, kopling kapasitor kedua, yang dimana fungsinya sama dengan kopling kapasitor yang pertama, yaitu memisahkan antara gelombang AC dan tegangan DC yang diteruskan ke outputnya. Outputnya ini bisa berupa berbagai macam, ya, salah satunya seperti speaker. Nah, di sini juga terdapat penguat, jumlah penguatan yang dihasilkan dari rangkaian ini, yang dimana sinyalnya tadi itu sebesar 500 milivolt, dan setelah di outputnya dia menjadi 6,9 volt. Jadi voltnya semakin besar. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.
Baiklah, sekian pemaparan materi kami tentang dasar bipolar junction transistor sebagai penguat atau basic BJT amplifiers. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata-kata maupun perilaku kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.